Halo, halo, halo. Halo. Kembali lagi di Ruang Ngobrol. Masih Nah. dalam rangkaian bulan Ramadan. bulan Ramadan. Kita Ini masih, komik Islam. kita bahas komik dari Salsabila ya. Masih Salsabila. Masih Kemarin tuh Salsabila. kita sama Mas Bang Zia. Mas Bang. Gambar itu. Kabar itu haram. Haram. Mas Bagas nggak datang nih. Karena saya gambar, saya haram. Sok sibuk dia. Nah kali ini requestnya bapak aku sih. Jadi ya udahlah. Ya. Jadi Salsabila tuh banyak sekali lininya ya. Memang concern ya Memang di Pustaka Al-Kausar dalam hal ini lini Salsabila concern di komik Islami. Oke. Yang paling terkenal kalau teman-teman tahu itu yaitu Al-Fatih. Al-Fatih. Terus lah yang Dracula, terus ada Salahuddin juga. Oh iya. Nah, ini ada seri tokoh Islam. Nah, apakah kita nanti akan bahas yang lainnya juga kita nggak ngerti ya, tapi yang jelas ini sama ada satu lagi nanti kita bahas. Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ini karena kita udah pernah nge-review Sang Pencerah aku sama Jojo di sini. Oke. Bagus banget lah Sang Pencerah. 13, Mas. 11, Mas. 11. Oh. 11. Oh iya. 11. 11. Iya, betul. Nah, kalau yang udah nonton Sang Pencerah ceritanya ngeplek. Iya. Maksudku. Karena di Sang Pencerah itu juga diceritakan Ada beberapa hal yang ada beberapa hal yang nggak diceritakin ya. Ada beberapa yang nggak diceritain. Tapi dia diceritain di ada tuh film kolaborasi Anu dan Muhammadiyah yang menceritakan dua Pak Yai Hasyim sama itu mereka kan satu lini masa kan. Nah, itu ada film dulu aku nonton di bioskop juga. Kayak adegan ketika meninggal beliau sama adegan ketika beliau meninggal nih Pak Ahmad Dahlan. Pak Ahmad Dahlan sama melelang barang itu loh. Itu ada di film itu. Di film itu yang kalau asal dua cahaya apa aku lupa judulnya. Pokoknya tentang itu lah. Filmnya susah banget dicari, kalian nggak akan nemu lah. Oke. Karena kita nonton di bioskop dulu. Nah, filmnya nggak bagus juga sih. Maksudnya secara teknis mas terlalu flat gitu loh. Khas film religi, pesanan. Tapi ya untuk yang pengen tahu Pak Dahlan, nah ini tuh kenapa aku bahas itu? Karena memang cara berceritanya ini mirip. Oke. Cara berceritanya mirip dengan bukan Sang Pencerah, tapi film yang itu yang dua. Komik ini ya. Komik ini cara berceritanya mirip, yaitu narasi. Ya. Jadi kalau yang pengen kayak buku yang diwujudkan, kira-kira. bener, plak. Nah kalau mau tarik agak jauh tuh kalau ada yang udah nonton Ketika Cinta Bertasbih, mirip. Kan itu narasi ya. Oke. Sedangkan Ayat Cinta kan diadaptasi jadi film yang bagus sekali, Ayat Cinta sebagaimana Filmis ya. Filmis. Sang Pencerah itu kan filmis sekali. Nah, ini tuh beneran apa ya? Kalau teman-teman pembaca komik ya. Betul. Baca komik itu agak capek baca ini Mas ya. Iya, betul. Saya merasakan itu. Untungnya aku nonton Sang Pencerah, jadi lebih terbantu baca sampai akhir tuh lebih terbantu gitu. Tapi oke. Sebagai koridor ya. Untuk orang yang nggak ngerti Kiai Dahlan, ini tuh semua dijelaskan dengan baik. Dan meskipun butuh dan perlu juga ya Riz untuk baca bukunya beliau, buku apa yang kamu baca, biografi apa? Iya, Sang Pencerah judulnya juga sama ya. Dan meskipun juga penting juga untuk membaca itu, tapi kalau aku tuh nggak buat baca tulisan banyak. Nah, ini bisa membantu. Soalnya ini tuh beneran anunya Pak Dahlan ada ideologinya Pak Dahlan ada, adegan-adegan Pak Dahlan yang penting itu ada. Iya. Jadi kalau misalnya gini, gimana ya? Nggak filmis, jadi kayak buku aja bab per babnya bisa putus. Bisa kemudian ini lompat. tentang apa kayak gitu tuh. Ya kayak buku teman-teman. Jadi ini buku tentang Pak Kiai Haji Ahmad Dahlan, tapi dikomikin formatnya komik gitu. Emang kayaknya ditujukan buat teman-teman yang nggak terlalu banyak terekspos sama komik ya. Oh iya. Kayaknya ya. Bisa jadi Soalnya aku bacanya cukup capek. Mas Bagas juga cukup capek. Sama. Karena flow-nya beneran
to the point banget gitu loh. Dramatisasinya kurang. Enggak, betul. Dramatisasinya kurang. Dialog kayak ya textbook aja. Dialognya tuh textbook gitu. Adegan ketika Pak Dahlan meninggal tuh kurang dapet. Sebenarnya kritikku yang paling mencolok buat komik ini itu adalah kekurangnya membahas ketika Muhammadiyah setelah berdiri itu Pak Dahlan ngapain aja. Padahal pergerakannya gimana? Sepak terjangnya Pak Dahlan ketika setelah Muhammadiyah berdiri itu gede banget. Ya. Ini tuh kayak akhirnya yuk kita bikin, berdiri terus ya setelah itu ada titik. Lebih ke kasihkan nulis sampai lu kok tinggal sekian halaman. Iya. Dikerjain. Muhammadiyah tuh baru berdiri di komik di beberapa chapter 5 chapter terakhir. Padahal itu berapa chapter komiknya? Iya. Dari kecil sih. Dari kecil lah. Dari kecil. Ada banyak banget loh chapternya tuh. Iya. Gambarnya oke lah Mas ya. Oke. Untuk art oke lah. Harganya murah, itu aku yang bingung. Padahal berwarna ya. Nah, pustaka Al-Kausar tuh bisa ngebanderol agak tebel, halaman warna 100.000 doang. Iya. Aneh menurutku. Iya sih. Dan itu agak gede loh. Ini ukurannya bukan ukuran besar. komik loh. Ukurannya besar. Ukuran komik itu kan segini ya. Meskipun kertasnya bukan art paper, tapi harusnya berwarna tuh cukup. Jadi dia lumayan mahal agak lebih besar daripada komik reguler ya. Dan ketebalannya juga lumayan loh, Riz. Ternyata ukurannya sama dengan Evangelion harganya berapa? Iya. Ya udah. Dan ini kan tebel Mas kertasnya. Tebel. Enggak tembus ya? Maksudnya. Nah, yang aku suka itu ada ini quote-quote-nya ini loh. Quote-quote-nya di setiap akhir chapter tuh. Nah, itu buat apa ya? Insightful banget. Karena Pak Dahlan tuh kan memang sebagaimana yang jadiin apa istilahnya? Bener, aman. Sebagaimana yang dijadiin apa tagline-nya itu pembaharu kan? Pembaharu. Wah, gila. Beliau tuh pembaharu. Revolusioner. Kalau ngomongin Pak Dahlan sendiri ya, Mas Bagas, gimana soal Pak Dahlan? Aku Kiai sih Dahlan. Pada saat nonton, ini filmnya kan sama ya? Hal yang didapat sama nonton tuh sama persis pada saat cuman pas pas lagi apa namanya Muhammadiyah didirikan itu tidak ada lagi Sang Surya. Dan itu kan enggak aku tak putar diri sih lagunya biar apa? Biar feel-nya dapat itu. Apa ya? Dari scan paham betul Muhammadiyah ya. Kalau aku kan yang nggak paham betul juga. Iya, dibandingkan aku yang ya masih seliweran sana sini gitu secara agama gitu. Tapi maksudku sebagai orang, sebagai tokoh di masanya, di masa Pak Ahmad Dahlan ini melihat, mengalami dan merasakan sesuatu yang kok iki keterlaluan sih. Kok ini kebangetan, ini tuh budaya. Jangan dijadikan acuan, ini jangan dijadikan kewajiban kayak gitu tuh. Terus kemudian beliau menuntut ilmu untuk mencari tahu itu semua ada dasarnya. Pak Ahmad Dahlan itu tidak bicara soal nggak gini deh kayaknya, nggak gitu. Ada dasarnya semua jelas itu. Beliau orang sangat hebat gitu. Nah, yang terasa buatku adalah bagaimana susahnya untuk sedikit demi sedikit mengubah umat ya. Kenapa? Di tempat beliau melakukan perubahan, di titik nolnya itu, ground zero-nya itu adalah tempat di mana keraton di Jogja itu masih sangat kental, kuat. Gitu loh. Jadi gimana kamu ngubah sesuatu di tempat kerajaan, itu tuh gimana caranya? Gitu. Jadi itu yang kurasain kayak, ya ampun, ini kan masjid luar biasa di lokasi yang sangat kental gitu loh. Dan beliau posisinya kan ketip juga kan. Iya. Ketip juga. Jadi memang ya beliau sendiri bukan dari bapaknya beliau juga bukan orang sembarangan. Dan semua itu tergambarkan dengan oke di sini. Oke. Seandainya komik ini lebih komik. Ya, lebih dramatisnya mungkin aku bacanya mungkin bisa lebih lebih nangis juga ya. Karena memang perjuangan ketika Langgar Kidul itu dihancurin, kemudian ketika dia dikatain kiai kafir, itu
serem Mas. Iya. Itu horor banget itu. Betul, karena kan ini hal yang sama sekali baru secara bergenerasi demi generasi gitu loh. Jadi dan kemudian dia berhasil. Bahkan kalau di film Dua Kiai itu tuh Pak Hasyim tuh manggilnya Mas Dahlan. Ketika Pak Dahlan meninggal, Kiai Dahlan meninggal, Kiai Hasyim tuh langsung Mas Dahlan gak ono. Itu tergambarkan dengan sangat oke gitu loh pada di film itu. Nah, itu segitu besar lah, begitu besarnya peran Kiai Dahlan gitu. Sebenarnya aku berharap ada sequelnya yang menceritakan sepak terjang Kiai Dahlan ketika dia di Muhammadiyah. Revolusi yang dilakukan oleh Muhammadiyah itu sendiri. Kalau ini tuh lebih ke bagaimana Kiai Dahlan mendirikan Muhammadiyah. Aku lebih pengen bacanya adalah bagaimana Kiai Dahlan membuat sekolah, kemudian memberdayakan Aisyah, lalu kemudian Nasihatul Aisyah dulu, Hizbul Waton dulu. Ini diwujudkan secara tulisan timeline ya, ada di sini kan, ini tahun berapa, terus kemudian ini. Itu tuh aku beneran pengen ngelihat seperti apa sih. Terus yang jarang dibahas orang adalah kemudian Pak Dahlan sempat berpoligami dan sebagainya. Oh iya, aku malah nggak tahu. Itu yang jarang dibahas orang kan. Tapi kan pada saat itu kan kiai umum seperti itu ya, karena untuk menjalin kekerabatan dengan pondok-pondok pesantren lain. Karena pada saat itu kesolidan umat tuh hal yang sangat penting. Betul. Karena apa? Musuhnya Belanda. Betul. Jadi hitungannya adalah hitungan musuhnya tuh politik pecah belah. Dan ini tidak digambarkan di sini sih. Iya. Douwe Dekker-nya alhamdulillah cukup digambarkan dengan adil. Budi utamanya digambarkan dengan adil. Bagaimana mereka berperan besar dalam membantu Muhammadiyah untuk berdiri. Gitu. Hal kocak presiden juga dimasukin. Ya. Dan itu kan klimaks ya. Klimaks kenapa? Dan itu resolusinya cukup baik. Sayangnya kurang dramatis aja. Jadi sebagai hiburan, ini lebih ke sebagai edukasi. Nilai hiburannya agak kurang. Betul. Jadi sampai mau nulis gambar. Gambar itu haram. Silakan ditonton. Betul. Ada videonya. Oke, itu aja kali ya untuk komik Islami. Nanti kalau yang pengen ini beneran, kalau yang nggak tahu Pak Dahlan Kiai Dahlan itu siapa, beli ini tuh oke banget. Beli ini tuh oke banget. Tapi kalau yang pengen ngerasain feel-nya Kiai Dahlan mungkin nonton. Mungkin kurang. Mungkin kurang. Aku nggak tahu di Netflix ada nggak sih? Ada. Aku habis baca ini nonton ulang. Lagi. Iya. Nanti link pembelian seperti biasa ada di deskripsi dan komen pin. Thank you. Sampai ketemu di konten Ruang Ngobrol berikutnya. Jangan lupa di subscribe.